Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang pelaksanaan praktik kinerja tindak lanjut di PMM. Langsung saja kita buka Google Chrome-nya. Kita ketikkan Merdeka Mengajar. Kita klik yang paling atas. Nah, ini berarti sudah masuk. Dan langsung ke pengelolaan kinerja. Selanjutnya kita klik yang buruh, di sini yang sebagai pegawai. Selanjutnya di sini kita laksanakan praktik kinerja, kita klik yang cek praktik kinerja. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa tahapan untuk pelaksanaan observasi. Dari yang kemarin kita sudah isi dokumen persiapan. Selanjutnya kita laksanakan observasi oleh atasan dan sekarang kita isi dokumen tindak lanjut. Langsung saja kita isi dokumen tindak lanjutnya dengan mengklik yang warna biru ini, yaitu lanjutkan. Nah, di sini ada target perilaku sama rating atasan sama catatan atasan. Nah, di sini untuk rekomendasi dari atasan, di sini misalnya kemarin saya direkomendasikan untuk pembuatan kesepakatan kelas dan mendorong siswa lebih memahami dan pelaksanaan kesepakatan kelas. Kita klik yang lanjut. Nah, di sini ada beberapa form yang harus kita isi. Kita isikan di sini mulai dari yang paling atas, yaitu bagaimana refleksi Anda tentang praktik kinerja Anda selama observasi praktik kinerja. Nah, di sini untuk saya sendiri, ini setiap orang bisa berbeda-beda dan ini saya hanya berbagi aja. Untuk saya pengisiannya kita sudah diberi panduan, yaitu di sini kesulitan yang kita hadapi apa, aspek praktik yang ingin kita tingkatkan, efektivitasnya apa, atau perubahan praktik agar lebih berdampak pada pembelajaran, itu bisa kita pilih salah satu. Terus selanjutnya kita jelaskan tentang perilaku atau kejadian yang menggambarkan tantangan, faktor yang menyebabkan tantangan tersebut, dan dampak dari tantangan tersebut pada pembelajaran. Langsung di sini saya isikan kesulitan yang saya hadapi, yaitu pada pengelompokan yang sudah saya lakukan, terutama pengelompokan pada waktu pembelajaran itu masih belum berjalan efektif karena masih ada siswa yang tidak aktif bekerja di kelompoknya, sehingga pembelajaran secara berkelompok masih kurang efektif. Dan saya akan tingkatkan efektivitasnya dengan mengaktifkan siswa agar bekerja di kelompoknya dengan cara membuat aturan kelompok yang jelas. Membuat aturan kelompok yang jelas dan disepakati oleh semua anggota itu dapat membantu mengatasi kurangnya keterlibatan dan konflik antar anggota kelompok. Aturan ini dapat mencakup tanggung jawab dan komunikasi yang efektif. Harapan saya, dengan membuat aturan kelompok yang jelas ini, ketidakaktifan siswa dalam kelompok dapat diminimalisir. Selanjutnya ada pilihan belajar. Dan di situ nanti juga ada opsional dari pilihan belajar dari PMM. Sekarang yang pilihan belajar dulu, ini harus kita isi semuanya.
Untuk pertanyaan yang pertama, apa tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik kinerja Anda? Di sini, untuk tujuan tindak lanjut yang ingin saya lakukan, yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi pembelajaran siswa, terutama agar siswa aktif bekerja dalam kelompok dan tidak bergantung pada temannya. Pertanyaan selanjutnya, apa upaya-upaya yang ingin Anda lakukan untuk mencapai tujuan tindak lanjut tersebut? Upaya yang ingin saya lakukan yaitu belajar pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik dengan cara belajar di PMM tentang restitusi. Dan ini kapan Anda akan melakukan aksi tindak lanjut? Di sini saya akan melakukan pada bulan Mei. Dan apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Di sini ada beberapa pilihan, kita klik. Karena tadi saya akan melakukan kegiatan belajar atau praktik atau pelatihan, yaitu dengan menyiapkan sumber daya. Dukungannya yang kita butuhkan yaitu sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Di sini kita bisa juga memilih yang kedua, penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Bisa juga penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan, atau mungkin juga bisa izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan, atau memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Di sini saya memilih yang pertama. Untuk selanjutnya, untuk opsional ini, kita centang dulu. Di sini, pilih minimal satu tujuan tindak lanjut. Meskipun di sini satu tujuan tindak lanjut, itu maksudnya setiap pertanyaan ini harus kita pilih salah satu. Minimal satu, bisa semuanya. Jadi untuk yang pertama ini, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sini kita harus pilih salah satu, karena di sini saya bukan PAUD, jadi saya pilih yang persiapan pembelajaran berdiferensiasi. Atau hukuman vs konsekuensi vs restitusi. Saya pilih yang ketiga. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, pengelolaan perilaku peserta didik yang sulit. Di sini kita pilih saya milih restitusi. Selanjutnya, pengelolaan emosi dalam menjalankan peran sebagai pendidik. Saya pilih yang teori coaching. Ini disesuaikan dengan individu masing-masing. Dan kapan Anda akan mempelajari pilihan belajar dari PMM? Saya mulai bulan Mei. Dan dukungannya juga sama, saya mengambil yang sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik. Dan di sini pilihannya ada dua, ada simpan draft atau kumpulkan. Kalau kumpulkan, sudah dikumpulkan berarti kita sudah tidak bisa mengedit. Kalau simpan draft berarti ini kalau kita keluar, jawabannya tidak akan hilang dan kita masih bisa mengedit seperti itu. Jadi ini saya simpan draft. Kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan jawabannya, bisa klik kumpulkan. Terima kasih, itu mungkin sharing dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.